Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Setelah menjadi raja, berkatalah Yerobeam dalam hatinya, "Kini mungkin kerajaan ini kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu tetap pergi mempersembahkan kurban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka pastilah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda." Sesudah menimbang-nimbang, raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Lalu ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel, dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu, dan ke Dan menyembah patung yang lain. Yerobeam membuat jaga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan, dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda. Dan raja sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel. Ia mempersembahkan kurban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Raja Yerobeam tidak berbalik dari kelakuan yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa saja yang mau ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan, dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat." Refren, "Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah. Kami telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak memahami perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib." Refren, "Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat." Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Refren, "Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat." Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat penderitaan, kesusahan, dan aneka persoalan bertubi-tubi ini menderah kita, manusia sering mempertanyakan Tuhan. Di manakah Tuhan? Adilkah Tuhan? Di mana kasih dan perhatian Tuhan? Bagaimana dengan doa-doa kita? Dan seterusnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia sering lupa akan apa yang telah diperbuatnya. Lupa bahwa apa yang dialaminya di dalam hidup ini tidak lepas dari apa yang telah diputuskan, apa yang telah diperbuatnya. Dan tidak jarang manusia dengan mudah memutuskan dan melakukan banyak hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dengan sadar mereka memilih melakukan dosa yang akan mendatangkan akibat yang buruk. Lalu adilkah Tuhan digugat karena akibat dosa dan kesalahan kita sendiri? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meskipun tidak adil, namun Allah tetap peduli pada keselamatan manusia. Kendati kita manusia menggugat atau menyalahkannya, Dia tetap berbelas kasihan dan menyayangi manusia. Perbuatan Yesus dalam Injil ini dengan memberi makan 4.000 orang merupakan salah satu bukti kepedulian Allah terhadap kesusahan dan kebutuhan manusia. Apakah kita masih tidak tahu diri dengan selalu mempersalahkan Allah dengan kesalahan kita? Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menyerahkan segala suka duka dan kelemahan hidup kita kepada Allah kiranya merupakan sikap yang paling bijaksana.